Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan studi kasus PT Mayora beranggotakan tiga orang, yaitu pertama ada Bagus, yang kedua ada saya Ibra, dan ketiga ada Jason. Di sini akan mempresentasikan studi kasus kami PT Mayora Indah dengan implementasi Odo. Oke, langsung masuk ke latar belakangnya. PT Mayora Indah ini itu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang fast moving consumer good dengan produksi dan distribusi makanan dan minuman dengan merek ternama seperti Kopiko. Mayora menghadapi tantangan dalam integrasi data antar divisi akibat sistem manajemen yang belum sepenuhnya terpusat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Mayora mengusulkan penerapan sistem ERP berbasis Odoo, sebuah platform open source yang fleksibel dengan modul-modul terintegrasi seperti inventory, manufacturing, sales, dan accounting dan purchase. Dengan implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses produksi dan distribusi. Tujuan dari implementasi Odoo ini yang pertama meningkatkan efisiensi dan keterpaduan antar bagian perusahaan. Yang kedua dapat membantu mempercepat proses bisnis, meningkatkan akurasi data, serta meningkatkan pengambilan keputusan. Dan terakhir, memastikan informasi penjualan ketersediaan produk dan pengiriman dapat dipantau secara akurat. Kemudian manfaat yang didapatkan PT Mayora itu adalah penjualan menjadi lebih cepat dan terorganisir. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan terakhir, mendukung strategi penjualan dan pemasaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus. Berikut adalah analisa dari Fishbone yang kami temukan bagaimana jika ada permasalahan yang pada sistem Odo ketika PT Mayura melakukannya. Kemudian itu ada pertama ada bagian manufacturing, itu permasalahannya kemungkinan di bagian karyawan itu kesulitan menggunakan Odo, itu solusinya melakukan pelatihan. Kemudian ada inventory, itu kemungkinan di salah satu itu karyawannya melakukan kesalahan inputan stok barang, itu bisa dilakukan sebuah validation atau jadwal pengecekan stok barang secara berkala. Kemudian ada penjualan itu di bagian sell. Kemudian ada permasalahan ketika di penjualan. Pastikan pada sistem sell ordernya itu pas waktu ketika mengurangi stok order dengan sama dengan hasil aslinya. Kemudian ada bagian accounting atau keuangan. Itu biasanya pencatatan transaksinya mungkin masih bersifat manual yang menyebabkan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan. Itu kemudian ada gunakan konsultasi bank otomatis atau gunakan modul auto accounting yang mengatur pembayaran otomatis penjualan. Kemudian ada bagian purchase pembelian, itu saat membuat PO biasa saja terjadi kesalahan saat mencatat jumlah barang atau harga. Kemudian cara mengatasinya, aktifkan sebuah proses otomatis untuk PO di atas nilai tertentu. Jika ada barang salah bisa langsung diproses untuk dikembalikan di return. Oke. Kemudian untuk sistem web konsepnya itu yang pertama ada klien yang merupakan induk perusahaan yaitu PT Mayora Indah Tbk sendiri. Untuk controlling area itu ada Mayo itu sebagai gedung untuk laporan keuangan dan manajemen finansial. Nah, manajemen finansial ini sendiri untuk company code atau anak-anak perusahaan sebagai tempat pelaporannya. Dengan company code-nya itu ada PT Sinar Pangan Berat dengan kode Mei 1, PT Sinar Pangan Timur, PT Torabika Eka Semesta, PT Kakao Mas Gemilang, Mayoran Netherland BV, Kopiko Philippines. Dan organisational unitnya itu sendiri merupakan Biskuit dan Wafer Division. Itu untuk produk biskuit dan wafer. Kemudian ada Confectionery Division, Chocolate Division, Coffee dan Beverage Division, Health Food Division, International Business Unit, dan lain sebagainya. Untuk posisinya sendiri itu ada komisaris utama, komisaris independen, direktur utama, direktur, dan staff. Sales organization itu ada di Indonesia, Filipina, dan Belanda. Dengan divisinya itu berupa biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Dengan plant atau pabriknya itu ada di Cikupa, Bekasi, Pasuruan, dan Surabaya. Storage location itu 01, 2, dan 3. Itu misal untuk gudang makanan yang sudah jadi maupun bahan mentahnya. Baiklah, kemudian kami akan membuat ini rancangan sistem hasil itu bagaimana alur proses cara kita sistem alur dapat membantu strategi dalam PT Mayora Indah Tbk. Pertama disebut ada aktor admin yang bisa di mana itu kami bisa membuat dia menjawabkan work order, membuat dan mengambil material. Kemudian ada aktor staf gudang mencatat barang masuk keluar. Kemudian ada procurement office itu seperti mengolah permintaan pembelian atau RFQ, perintah saya dan mencatat data vendor. Ada sales eksekutif itu membuat dan mengirimkan quotation dan sale order. Kemudian ada manajer operasional itu memantau seluruh aktivitas sistem.
Berikut ini ada implementasi Odo, bagaimana proses bisnis Odo setelah sistemnya sudah diimplementasikan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok satu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ibra Hafiz akan menyampaikan implementasi Odo pada bagian model inventory. Oke, yang kita masuk pada model inventory, kemudian masuk pada configuration, dan pada bagian warehouse. Jadi pada tampilan ini, itu pengaturan gudang-gudang sesuai dengan studi kasus saya PT Mayora. Jadi di PT Mayora sendiri, terus itu terdapat tiga gudang utama, yaitu gudang barang jadi, gudang bahan mentah, dan gudang pengemasan. Fungsi dari tampilan ini yaitu untuk membantu dalam mengelola dan memonitoring semua gudang yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya daftar ini, PT Mayora dapat mengetahui lokasi penyimpanan barang secara spesifik, memisahkan antara gudang bahan mentah, barang jadi, dan pengemasan, serta memudahkan dalam pengaturan alur logistik internal perusahaan. Oke, kita mengatur lokasi-lokasi dari gudang-gudang tersebut, di mana kita dapat masuk ke model inventory, configuration, dan location. Dan di sini saya sudah mengaturnya juga sesuai dengan studi kasus PT Mayora itu fokusnya di tiga gudang itu di Kota Bekasi, di Cikupa, dan Surabaya. Di sini saya singkat gudang bahan jadi itu menjadi GBJ dengan lantai satu, lantai 2 sampai RA sampai RAC. Begitu juga dengan kota-kota eh, berikutnya itu Cikupa dan Surabaya. Kemudian masuk ke gudang bahan mentah dengan tiga kota berbeda itu Bekasi, Cikupa, dan Surabaya dengan eh, lokasi itu lantai satu, lantai 2 RA sampai RAC. Begitu juga dengan gudang pengemasan tiga kota berbeda Bekasi, Cikupa, dan Surabaya dengan satu sampai RA sampai RAC. Dan di sini bagaimana proses pengiriman barang dari misalnya dari gudang bahan jadi dan bagaimana cara kita mengatur atau mengelola misalnya barang yang sudah jadi kita ingin pindahkan ke gudang pengemasan. Cara itu seperti ini, kita masuk ke internal transfer. Jadi di sini saya sudah mengaturnya, contohnya saya sudah coba, tapi kalau baru kita dapat melakukannya di new. Tapi di sini kita mencoba langsung ke studi kasus langsung, yang mana di sini saya mengaturnya tuh mulai dari gudang bahan jadi pada pada Kota Bekasi dan saya ingin memindahkan produk tersebut ke gudang pengemasan di Bekasi. Dan contoh produknya itu mulai dari Bang Bang dengan kuantiti 500 pieces dan begitu juga dengan Coffee Joy dengan 50 pieces. Oke, pada proses pengiriman barang itu kita dapat langsung secara manual menggunakan transportasi kita. Tapi bagaimana apabila kita tidak memiliki transportasi? Kita dapat menggunakan jasa kurir, yaitu kita dapat mengatur yaitu menggunakan transit. Di sini saya mengatur gudang bahan jadi, tapi saya transit menggunakan jasa kurir pada produk Energen dengan kuantiti 100 pieces, Torabika dengan 100 pieces. Dan bagaimana cara kita melihat track dari si kurir ini apakah sudah sampai atau belum, itu mulai dari sini. Eh, dari source location yang mulai dari kurir sampai ke Bekasi itu apakah sudah sama kuantitinya atau belum. Apabila sudah, maka akan done. Selanjutnya kita melihat historis dari location perpindahan barang dari gudang A ke gudang B. Kita atur di sini location, report, location, kemudian ke location. Dan akan ada historis bahwa kalau produk ini sudah sampai ke gudang pengemasan. Tadi ada dua itu Bang Bang Coffee Joy. Dan di sini transit ya, dan di sini menggunakan jasa manual, emang transportasi kita. Selanjutnya tuh kita ingin mengatur fitur perituran barang. Menggunakan return rumah mampis. Tuh, misalnya ada barang rusak tuh, misalnya ada 10. Tunggu. Ya, ada 10. Jadi kita ingin melakukan return ke customer kita. 10. Oke, kita akan masuk ke modul purchase. Sekian dari modul inventory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Raffi. Saya akan
buat video demo dengan implementasi Odoo PT Mayora Tbk menggunakan modul sales dan modul purchase. Gimana kita akan melakukan pertama modul purchase? Yang pertama yang kita lakukan adalah pada inventory, kita melihat produk kita sebelumnya, kita akan melakukan penyetokan barang atau pembelian barang pada vendor kita. Kita akan membeli barang better coklat cookies, better coklat ini. Kemudian kita akan melakukan model purchase, di mana kita akan membuat new quotation permintaan sebelum kita melakukan pembelian. Kita akan melakukan pengecekan barang apakah barang tersebut ada atau tidak. Nah, kita kosongkan dulu semuanya. Nah, kalau sudah kita tinggal kosongkan. Baiklah, kemudian kita akan print LFT-nya sebagai tanda bukti. Kita akan melakukan pengecekan permintaan mengenai produk yang kita akan beli. Kemudian kalau kita akan send by email, kita akan mengemailkan orang atau mengirimkan pesan bahwa kita memintakan request apakah produk ini masih ada. Jika ada, mereka akan membilang this question has been accepted. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penawaran tentang harganya. Kita akan membeli 10. Kemudian dengan harga 13.000, kita lakukan lagi ERT untuk sebagai bukti kita melakukan permintaan untuk barangnya dan harga permintaan penawarannya. Kemudian kita akan melakukan resend by email, di mana kita akan melakukan permintaan penawaran tentang harga yang akan kita beli. Kemudian jika statusnya mereka setujui, mereka akan bilang this question has been accepted. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfirm orderan kita. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan receive produk. Kita akan receive produknya karena kita akan membuatnya satu hari. Kemudian kita tengok dulu pada produk kita inventory. Oke. Di sini kita lihat ada satu produk yang udah masuk ke dalam gudang kita. Kita langsung validate aja bahwa produk itu sudah nyampe. Kemudian kita akan lakukan pembayaran karena produknya sudah sampai. Kita akan lakukan pembayaran itu pada bagian purchase. Bagian itu kita akan melakukan clear bill, membuat pembayaran kita kepada vendor kita. Kemudian kita tunjukkan, kita lihat semua sesuai dengan PO atau produk purchase order. Kemudian kita masukkan bill date-nya tanggal sekarang saja. Kemudian kita confirm. Maka baiklah, kita lihat. Baiklah, jika kita sudah melakukan pembayaran, kita tinggal langsung aja pay. Kita pilih Bank Indonesia. Kemudian kita create payment. Nah, jika kita sudah membayar kepada vendor itu, kita langsung validate kalau bahwa kita sudah membayar dan statusnya akan ke pay. Kemudian untuk mengecek produknya ada atau enggak, kita bisa langsung ke inventory. Sebelumnya kita ada 100 produk. Ya, sebelumnya ada 100 produk, di mana terdapat sekarang ada 110 pieces di tangan kita. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke modul sales, di mana pada modul sales kita akan melakukan penjualan kepada customer kita, penjualan barang kepada customer kita. Pertama kita akan klik new, di mana kita akan mengambil customer kita ada Indomarko. Kemudian kita akan melakukan penawaran harga dulu. Dia ingin membeli 10 dari produk kita yang sama, itu misalnya better coklat dengan harganya itu 17.000. 17.000. Kita akan tentukan harga yang kita tentukan adalah 10.000. Kita send pro forma invoice-nya. Kita kirimkan apakah mereka setuju atau enggak dengan penawaran yang kita berikan kepada mereka. Kemudian kita akan send by email. Kita akan share my voice untuk kita ada kirim. Kemudian kita akan melakukan confirm jika statusnya kita sudah kedua pihak sudah setuju, kita setuju dengan customer kita. Kemudian kita lakukan pengecekan delivery. Di sini kita mengecek pada gudang kita, delivery order, berarti gudang kita barang kita sudah dikirim ke customer. Kemudian kita akan melakukan validate aja. Dan terakhir kita ke bagian itu untuk mengecek apakah sudah kirim produk kita. Lihat kita berkurang dari 110 ke 100. Selanjutnya kita melakukan pembayaran kepada customer kita. Oke, kita lakukan pembayaran. Kita akan pertama membuat invoice supaya customer kita dapat membayar produk, dapat melakukan pembayaran pada produk kita.
Kemudian kita akan lakukan itu. Jika kita confirm saja, kemudian kita tunjukkan ketika customer kita sudah membayar, kita tinggal send aja loh. Invoice, oke, send. Kita send, oke, kita send. Oke, kita sudah mengirimkan invoice kita ke PT Marco supaya mereka bisa melakukan pembayaran. Kemudian jika mereka sudah melakukan pembayaran, kita langsung kirimkan aja bahwa mereka sudah melakukan pembayaran, statusnya masih in payment. Itu kalau belum mereka melakukan pembayaran, karena mereka sudah melakukan pembayaran, kita langsung validate dan statusnya akan jadi paid. Mungkin sekian dari implementasi bagian sales dan purchase pada Odo PT Mayura Tbk, Mayura Indah Tbk. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul ke-9, yaitu proses manufacturing. Di mana manufacturing ini terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama adalah bill of material dan yang kedua adalah make to stock. Jadi di bill material, pertama kali kita akan membuat sebuah produk, di mana produk itu saya menamakannya dengan hot milk latte. Nah, di sini kita dapat menetapkan harganya dalam bentuk per botol. Kemudian pada bill of material kita masuk dan membuat new bill of material. Di sini kita mengisi komponen-komponennya mulai dari energen oatmeal original sampai dengan le mineral. Dan dengan kuantitinya itu ada 6, 1, dan 1. Untuk operation itu sendiri kita masukin dengan mixing product dan finishing product. Nah, mixing product dan finishing product itu sendiri bisa dibuat dari operation work order. Di sini diperlihatkan statusnya sudah selesai karena prosesnya sudah dijalankan, atau dalam artian make to stock-nya sudah selesai dijalankan. Kemudian pada ketika proses make to stock-nya itu sudah selesai, ya seperti pada di sini punya itu sudah status finish, maka produk yang ditambahkan itu sudah sebanyak 3 kuantitinya. Hal itu dapat dibuktikan dengan bill of material yang sudah kita tetapkan. Jika kita buka produk, lalu cari hot milk latte, maka akan terlihat bahwa di tangan itu sudah ada 3 botol. Dapat dilihat bahwa pada operasinya itu, di mana 2 hari lalu itu, sudah dibuat sebuah manufacturing dengan bill of material berupa hot milk latte. Nah, di sini bisa kita lihat kalau itu sudah dilakukan pada draft, confirm, lalu done. Maka itu sebagai bukti kalau manufacturing ordernya sudah dibuat. Nah, pada make to stock sendiri, seperti pada penjelasan sebelumnya itu, yaitu ada 2 tahapan, yaitu mixing product dan finishing product. Di mixing product ini sendiri, dia akan melakukan yang namanya pencampuran bahan-bahan. Lalu ketika sudah selesai, maka akan lanjut pada finishing product, di mana akan melakukan packaging. Nah, di sini dapat kita lihat pada mixing product, mulai dari langkah-langkah pertama sampai langkah-langkah kelima, hingga coffee milk siap disajikan. Kemudian pada finishing product itu dapat dilihat juga kalau cara pengemasan, mulai dari memasukkan objek ke dalam botol hingga objek coffee siap dijual. Nah, di sini pada produk kita bisa menambahkan gambar kita sendiri
Nah, di mana gambar ini dapat dilakukan pada edit, lalu mengarahkannya ke dalam file kita. Yang source file itu dalam source file lokal dalam laptop kita. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.